Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Sriwijaya TV. Cak mana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dimanapun kita berada. Dan kali ini tentunya senang sekali kami kembali hadir menjumpai pemirsa Sriwijaya TV, tentunya dalam program talk show kesayangan kita galau, Cerita Wong Kita, Cerita Kita Galau. tempat dimana kita pacak ngobrol santai tapi tetap penuh cerita loh. Dan kali ini sudah ada narasumber yang tepat. Betul untuk sekali, membahas. yaitu narasumber yang sosok inspiratif bahkan mengedukatif kita semua, dan pastinya yaitu dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang, Bapak Dr. Ahmad Mustain STP MSI. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Alhamdulillah Pak? sehat. Kita akrabnya panggil siapa nih Pak? Pak Boleh, Mustain. boleh Pak Mustain ya. Pak Mustain ya. Iya. Oke. Pak Mustain, kita mau bahas yang belum keberat-berat ini. Kita Ya. mau bahas yang sedikit ringan, yaitu tentang dari pekerjaan. Kita juga bahas keluarga dan hobi nantinya. Ini Pak, kalau misalnya dalam punya fondasi yang kuat dalam di rumah, yaitu Bapak paling pegang nilai hidup apa nih Pak untuk membina keluarga? Ya tentunya sebagai umat Muslim ya, dalam berkehidupan tentunya kita tidak boleh keluar dari koridor Al-Quran dan hadis dan tuntunan agama kita. Jadi kalau kita bicara fondasi, ya satu-satunya fondasi adalah bagaimana kita berkehidupan mengikuti bagaimana tuntunan Rasulullah SAW. Ya. Jadi memang ke agama. Iya lebih itu paling penting. Iya, Pak. Terus kenapa Pak keluarga ini selalu menjadi prioritas utama Bapak? Tentunya dalam menjalankan tugas Pak di pemerintah kan berat. Ya, gitu. ya. Kenapa, Pak? Sebenarnya kadang tanggung jawab ya. Sebagai individu kita kadang berproses hidup dari anak, terus sekarang jadi kepala keluarga, tentunya tanggung jawab kita adalah keluarga dan selaku kepala keluarga. Penyemangat juga dalam kita berkehidupan, dalam kita bekerja juga adalah keluarga kan. Di tengah kelelahan mungkin pulang kerja lihat anak, atau di tengah rasa capek kita ingat bahwa kita punya tanggung jawab. Ya, jadi keluarga lah yang menjadi guidance hidup ya. Apa yang harus kita jaga dalam kehidupan ini seperti itu. Jadi cak manapun Pak walaupun beban ini berat Iya. Pak kerjaan berat tapi tetap keluarga. Keluarga yang paling penting. Ya. Semangat, motivasi itu kembali ke keluarga. Iya, betul. Jadi kita geser dikit Pak ke hobi. Nah, dalam waktu senggang Pak pekerjaan itu kan banyak nih. Pasti ada hobi Bapak di waktu senggang. Itu boleh tahu Pak? Kalau saya sih sekarang memang menggeluti aktivitas panahan dan panahan berkuda. Tapi saya itu menjadikan itu lifestyle. Jadi boleh dibilang hobi, tapi saya cenderung bawa ini ke lifestyle. Saya itu ke lapangan hampir tiap hari kalau tidak ada agenda di pemerintah kota di pagi hari. Misalnya agenda pemerintah kota misalnya rapat atau apapun itu di atas jam 8, saya jam 6 udah ke lapangan tuh. Kita mengenal kalau orang pagi-pagi jogging, orang pagi-pagi fitness. Nah, saya pagi-pagi itu memanah. Itu bisa setiap hari tuh Pak, kalau Bisa. misalnya waktu senggang itu? Iya, hampir bisa saya lakukan di setiap hari. Saking hobinya tuh, saya kalau target panahan itu di rumah ada, di kantor ada, ke lapangan ya. Jadi kan kebetulan saya kerja di Dinas Lingkungan Hidup tuh, saya punya space lah. Karena ada bengkel, ada space kosong, saya pasang target tuh. Kalau hujan kan saya bisa tetap melakukan aktivitas. Di tengah saya menjadikan ini gaya hidup. Selain hobi, panahan ini saya juga jadi gaya hidup. Di lifestyle tadi ya Lifestyle, Pak. ya. Wah, keren juga nih Pak Iya, hobinya, karena berkuda. sama aja kan, orang ada yang ya kan kita tahu habis subuh orang jogging dulu sebelum pergi kerja. Ada teman-teman kita sebelum pergi ke tempat kerja dia ke tempat fitness dulu. Nah, saya menjadikan ini sama seperti itu kan. Pilihannya seperti itu. Ini Pak, sejak kapan nih Pak Bapak memulai hobi ini? Kalau ceritanya ini memang ini adalah hikmah Covid kalau saya bilang kan. Dulu saya jauh dari kegiatan panahan. Pas kita masuk masa Covid, kita kan mengenal work from home kan, tidak ke kantor kan. Nah, pada saat itu saya sempat lihat IG ada komunitas yang melakukan kegiatan panahan kan. Saya kebetulan adminnya juga salah satu pengusaha teman saya SMP. Saya tanya-tanya, akhirnya saya bergabung tuh di kegiatan itu untuk mengisi tidak ke kantor kan. Jadi saya masa itu ke lapangan untuk melakukannya. Dari situlah saya aktif dari 2019 saya ingat Oktober 2019
Yang Oktober 2020 ya, kita masuk Covid itu sudah mulai aktif gitu. Sudah mulai ikut hampir setiap hari di masa Covid itu saya ke lapangan, pagi ke lapangan, sore ke lapangan karena WFH tidak ke kantor kan. Jadi saya melakukan aktivitas untuk selain jaga kesehatan pada saat itu fase kita Covid juga ngisi waktu. Apalagi Pak ya, berkuda ini kan adalah sunnah dari Rasul ya Pak, selain beribadah juga dapat pahala nih Pak, kesehatan dan juga kita itu Pak luar biasanya itu bisa berinteraksi Pak dengan hewan gitu ya Pak. Nih Pak, kalau misalnya nih Bapak pernah ikut komunitas berkuda atau bahkan tempat khusus untuk menyalurkan hobi tersebut nih Pak? Ya, kebetulan saya saat ini yang 2019 itu saya bergabung di komunitas KPBI namanya, Perkumpulan Panahan Berkuda Indonesia. Di awal saya menjadi anggota, 2021 saya sempat didaulat minta dijadi ketua Sriwijaya dan sekarang saya menjadi ketua nasional KPBI, Perkumpulan Panahan Berkuda Indonesia. Itu se-Indonesia. Se-Indonesia. Kita punya 18 provinsi yang bergabung di kita untuk melakukan aktivitas panahan berkuda di Indonesia. Banyak komunitas, banyak perkumpulan yang melakukan aktivitas panahan berkuda. KPBI ini juga bergabung dengan di bawah naungan PP Pordasi, Pengurus Pusat Persatuan Olahraga Berkuda Indonesia. Kan di bawah KONI ada Pordasi itu, kalau kita kenal ada PSSI Jabal Kaki, kan berkudanya kan Pordasi. Nah kami itu kemarin hari Minggu saya tanda tangan MOU sebagai kalau kami adalah bagian dari Pordasi. Jadi kita juga adalah organisasi swadaya masyarakat yang diakui oleh pemerintah karena kita sudah berada di bawah naungan organisasi berkuda Indonesia. Seperti itu. Sudah mencakup Indonesia. Sudah mencakup Indonesia. Iya. Kalau bicara pengalaman baru-baru ini juga saya minggu kemarin bawa timnas Indonesia untuk ikut kualifikasi zona Asia di Guangzhou, Cina. Jadi 4 atlet kita bertanding. Iya, saya menjadi manajer tim bawa timnas kita untuk tanding di kualifikasi zona Asia di China. Apa sebelumnya Bapak ini atlet berkuda nih Pak? Mungkin aktivitas yang dilakukan secara intens, orang bilangnya atlet. Saya juga ngerasa saya mengikuti setiap event itu hanya ingin mengukur sebatas mana kemampuan kita kan. Jadi saya kalau event panahan berkuda ini, saya pernah tanding di Klaten, Sumbar, Makassar pernah, Jogja pernah, di Bogor pernah. Berarti sudah memiliki kuda juga nih Pak ya? Alhamdulillah ada. Sama lah seperti kita, kalau teman-teman kita pencinta kucing, memiliki kucing, kita juga memiliki kuda sendiri. Nanti Pak kita ikut boleh nih Kak? Dipersilakan nanti. Mana Pak cara join komunitasnya? Ya, kita punya komunitas tuh, ada IG kita KPBI Sriwijaya. Nanti di admin di teks aja, di DM aja ke adminnya, insya Allah di itu. Karena kan kita buka ruang untuk teman-teman bergabung ketika tertarik dengan panahan dan panahan berkuda. Luar biasa sekali ini. Siap. Baik pemirsa, seru sekali kita sudah ngobrol dengan Pak Mustahik terkait hobi maupun dari nilai hidup dari keluarga. Nah jangan kemana-mana, tetap di Cerita Kita Gaul.